Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu saja kita haturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadir di tengah-tengah kita di sini ada Bapak KUA Kecamatan Pemangkat yang tadi beliau menyampaikan tausiah, rasanya kurang panjang, Pak. Warna suara beliau menurut hemat kami karismatik. Jadi langsung nyentuh ke kolbu, hati. Kemudian tadi sebelumnya ada sambutan silaturahim dari Bapak Kepala Dusun selaku yang mewakili Kepala Desa mengingatkan saya bahwa saya asli orang Sambas, Pak. Betul, Mang, Urai tetaplah orang Sambas. Saya susah lalu bertampur ke mana-mana. Baru ngomong sepatah dua patah kata Bapak dari Sambas ya. Padahal belum mengumumkan nama kan. Di tengah kita juga ada Bapak dari Polsek. Nah, kita harus hati-hati nih. Kalau salah ngomong nanti nak tangkap saya ini. Gurau Pak ya. Sebelumnya juga tadi ada Naibul Imam Ustadz Lutfi. Tadi kita bicara tentang Al-Aqsa. Beliau ini pernah bertugas di Gaza. Jadi Masya Allah, kita AWG bukan hanya sekedar ngomong, para ikhwan sekalian, tapi langsung action. Ada berapa orang yang berasal dari AWG, ya katakan Kalbar gitu ya, yang berangkat ke Gaza? Ada yang berkali-kali, lebih dari 1 kali. Ustadz Lutfi berapa kali? 3 kali. 3 kali ke Gaza langsung. Jadi biasa beliau melihat roket Zionis ya. Nah, ini Masya Allah. Terus tadi sebelumnya juga Ketua AWG Ustadz Nurudin, beliau menyampaikan sosialisasi tentang Palestina dan Al-Aqsa. Kita bersyukur kehadirat Allah, kita diberikan peluang untuk ambil bagian terhadap Palestina dan utamanya Al-Aqsa. Sungguh, orang yang Allah kasih peluang untuk menuju jalan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina, itu mesti suatu hal yang mulia, sangat mulia. Itu jalannya para nabi. Dan takdirnya setahu saya Al-Aqsa itu tidak pernah dibebaskan oleh orang Palestina. Coba, waktu dikuasai oleh Romawi, siapa yang membebaskan? Pada masa Khalifah Umar, itu bukan orang Palestina. Pasukan yang mengepunya juga bukan orang Palestina, dipimpin oleh siapa yang memimpin pasukannya, para ikhwan? Ada beberapa orang ya, 3 orang, tiga sekawan itu. Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, satunya lagi Khalid bin Walid. Terus yang berikutnya, ketika dikuasai oleh pasukan salib, siapa yang membebaskannya? Ya, bukan orang Palestina. Saladin Al-Ayyubi. Itu tokoh bisa kita sebut sebagai gubernur Bani Abbasiyah yang berasal dari Mesir. Terus ketika Al-Aqsa berada dalam incaran Zionis pada sekitar 1920-an. Siapa yang bertahan di sana? Kekuasaan siapa yang membentengi agar jangan sampai Zionisme Israel datang ke sana? Mereka datang ke Sultan, ngasih uang banyak-banyak. Katakanlah kalau itu Sultannya sedang butuh uang banyak, perlu duit banyak, dia kasih, pokoknya uang tidak ada masalah, asal you kasihkan itu tempat ke kami. Apakah jawaban Sultan? Itu adalah wakafnya umat Islam. Darah kami
bayarannya. Istilahnya tidak mungkin ada kesana. Siapa itu? Bukan orang Palestina. Sultan Abdul Hamid II, orang Turki. Jadi takdirnya ternyata Al-Aqsa itu Allah berikan kesempatan kepada siapapun untuk membebaskannya. Sungguh kita ini sedang berada pada mata rantai. Kapan itu? Ya walau alam. Tapi Allah berikan mata rantainya di mana-mana. Nyampailah ke Parit Baru. Nah, alhamdulillah tadi terkumpul berapa tuh? 4 juta. Siapa nak nyukupkan jadi 5 juta? Kurang berapa itu? Kurang berapa ratus ribu, Ustaz? Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini ada yang cukupkan. Saya Ustaz sampai 5 juta. Masya Allah, takbir kita telepon. Ya, alhamdulillah. Para ikhwan, saya tidak akan panjang karena nampaknya kita pun sudah lapar 2 kali. Kita sedang kelaparan itu jam 11 teh, jam setengah 11. Ibu udah lapar ke belum? Tengah ada jawab udah ya. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar. Kita sama-sama saja, karena tadinya kami ingin menyampaikan tentang Al-Aqsa dan Palestina juga, karena di temanya ini kan terus berjuang untuk Al-Aqsa dan Palestina dalam kesatuan hidup berjamaah. Kebetulan kami termasuk yang hadir ketika pertemuan untuk menginisiasi AWG tahun 2008 di Wisma Antara Jakarta. Kami salah satunya yang hadir dari Kalbar. Mungkin dari Kalbar cuma saya sendiri waktu itu yang hadir. Banyak sekali organisasi, tokoh masyarakat Indonesia gitu, ulama yang hadir di sana. Yang alhamdulillah sampai sekarang masih terus eksis gitu ya. Dan kita bersyukur AWG ambil bagian dalam kancah internasional untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan bagi bangsa Palestina, saudara kita. Selanjutnya para ikhwan yang punya mushaf atau punya Quran atau Android dalam HP boleh dibuka Quran surah yang ke-46, surah Al-Ahqaf. Juz berapa ya? Juz 26 kalau tidak salah. Pembukaan juz 26. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Sudah dapat ke belum? Nah, ibu-ibu sudah dapat ke belum? Surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya. Tadi kata Pak KUA, 20% ya orang yang kawin itu yang pandai baca Quran. Ini kalau sampai tak pandai nantinya Pak. Kalau sampai ada yang belum pandai benar, ini berarti nanti suruh Rois nih Ustaz Solehan nih untuk mentadrib ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, alhamdulillah. Para hamba sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengajarkan setidaknya 4 doa
terkait tentang sabar dan syukur kepada Rasulullah. Dua doa syukur, dua doa sabar. Nah, saya mau bertanya nih kepada para ikhwan semua, jamaah yang hadir semua, kira-kira cocoknya ketika Rasul di Mekah itu bagusnya itu harusnya doa sabar apa doa syukur? Yang jawab doa syukur ya tadi malam ikut taklim. Ibu-ibu, kira-kira Rasul waktu di Mekah lebih nyaman ke lebih sakit dakwahnya? Ibu-ibu, Rasul waktu di Mekah itu hidup kaum muslimin lebih nyaman atau lebih sakit? Sakit. Nah, sholat gak susah, ditapuk-tapuk. Ada sahabat yang meninggalnya itu di depan Rasul, sekeluarga disiksa. Kalau mereka yang menyatakan terang-terangan beriman itu disiksa. Kalau kebetulan qadarullah yang beriman adalah orang-orang kelas bawah, banyak juga sahabat dari kelas budak itu. Mereka disiksa oleh tuan. Ada yang sampai meninggal. Jadi susah sekali mempertahankan keimanan saja di Mekah itu tidak gampang. Nah, kalau dalam situasi ini bagusnya doa yang diajarkan Allah itu doa syukur apa doa sabar? Doa syukur apa doa sabar? Harusnya kalau kita lagi susah kan ya doa sabar. Tapi yang Allah ajarkan justru doa syukur. Nah, dalam surah yang lain disebutkan begini. Allah menyatakan seorang nabi, bahkan pemula sebutan untuk nabi ulul azmi ada 5 kan nabi ulul azmi itu, Nabi Nuh. Allah sebut begini, innahu kana abdan syakuro. Sesungguhnya dia, Nuh itu adalah hambanya yang bersyukur, sangat penyukur, sangat orang yang bersyukur. Padahal beliau itu adalah nabi yang paling banyak mendapatkan ujian kesulitan. Dakwah saja sampai 950 tahun. Tidak sampai 100 orang kata mufassir yang masuk Islam ditolak oleh umatnya, hanya sebagian kecil yang beriman. Bahkan sebagian diantaranya yang menolak dakwah beliau itu adalah keluarganya, istri beliau dan anak. Para ikhwan, harusnya kan beliau Allah sebutkan sebagai hamba yang penyabar, tetapi justru Allah sebutkan innahu kana abdan syakuro. Ini kurang lebih dengan ayat doa tadi. Ketika Rasul di Mekah, betapa beratnya ujian Mekah itu, Allah ajarkan memang banyak doa. Tetapi ayat yang berkaitan tentang doa syukur yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf tadi, dan satunya lagi dalam surah An-Naml, doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, itu Allah turunkan ketika beliau masih berada di Mekah atau ayat Makkiyah. Surah Al-Ahqaf dan A'raf itu adalah surah Makkiyah. Artinya Allah ajarkan bersyukur kepada kaum muslimin yang sedang menderita itu. Bagaimana pula? Susah-susah, sholat pun susah, ibadah pun susah, makan pun susah, kena boikot segala macam. Disuruh bersyukur. Nah, cuman itu. Nah, para malah sekalian, Masya Allah. Salah satunya kenapa kita tidak mengganti surah Al-Fatihah Alhamdulillah itu. Memang kalau kita lagi susah, kita ganti Alhamdulillah. Tapi tidak bersyukur ya Allah, karena sekarang lagi susah nih, kita ganti ya Alhamdulillah itu. Karena sekarang lagi susah, nanti lagi nyaman, baru kita sebutkan Alhamdulillah. Tidak begitu. Karena ternyata, seperti apapun yang dialami oleh manusia, bahkan para nabi, bagian terbesarnya tetap rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh larut-larut dalam kesedihan. Kita harus bangkit dan harus selalu bersyukur. Barang siapa yang kuadran hidupnya itu kemudian masuk dalam kategori kuadran syukur, yakinlah dia pasti akan menjalani hidupnya dengan kebahagiaan. Terus lanjut. Para balas sekalian, siapa yang sudah hafal doa tadi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah,
Kemudian siapa yang belum hafal? Yang ketawa ya berarti belum hafal. Coba para ikhwan sekalian, angkat tangannya yang di depan saya nih ya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, yang umurnya 14 tahun ke atas. Sebenarnya bapak yang baju biru tak usah angkat tangan, dah tahu saya pak, pasti bertugas. Banyak yang 14 tahun ke atas. Coba kita baca itu artinya. Saya bacakan artinya. Kata Allah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia pun berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Jadi doa untuk orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas, salah satunya ini mesti dibaca. Tadi yang katakan 40 tahunnya, tak ada belum? Ibu-ibu yang 40 tahun umurnya ke atas, udah hafal ke belum? Masih ada yang jawab belum. Jadi paling tidak habis taklim itu nanti